Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roti buaya dipakein pita pink. Cakep. Apa kabarnya Ayu Ting Ting? Alhamdulillah baik. Baik ya, udah lama nggak ketemu. Iya. Apa kabar juga, Pak Menteri? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat. Masya Allah. Oke, ini ada pantun lagi nih. Pantun lagi satu lagi nih. Malam minggu naik ontang-anting. Cakep. Ulangnya jangan lupa naik wirawiri. Cakep. Di sini udah ada Ayu Ting Ting. Boleh dong perdana nyanyi di ngantri. Ada balasannya nih. Ketemuan Aduh. sama si Doi di hari Selasa. Cakep. Kalau udah ketemu hati jadi gembira. Cakep. Buat Mas Menteri kita yang luar biasa. Masa sih? Nyanyi bareng yuk. Sanggup nggak kira-kira? Nyerah. Bendera putih ada nggak bendera putih? Ini bendera putih. Bendera putih, bentar. Kalau nyanyi Ayu Ting Ting aja aku kasih bendera putih. Tapi ini aku makasih banget nih sebelum kita dengerin nyanyi Alamat Palsu yang belum nemu juga, kita udah dikirimin ini. Oh iya Pak, makasih. Semoga suka Ayu ya. Cafe. Ini karamel Halu macchiato. Cafe Pak. Iya. Karamel macchiato, dan yang terpenting sudah dikirim juga chicken steak. Terima kasih Pak. Semoga suka ya. Dari Jangan Halu lupa Cafe. dimakan. Tag us at The Halu Cafe. Ya. At The Halu Cafe chicken steak. Dan ini ada roti bakar spesial Halu. Nah, itu Pak. Enak Pak. Harus dicobain dong Pak. Cobain. Roti Cobain bakar dong spesial, Pak. dalamnya Jadi apa nih? tahu. Dalamnya apa? Dalamnya ada mall dan isi-isinya Pak. Cukup lucu. Enak nggak Pak? Enaknya minum pakai kopi. Ini kopinya belum dituang kok, nggak ada gelasnya. Emang mesti diminum dari botol gitu. Oke, sebelum Mbak Ayu nyanyi lagu Alamat Palsu atau Geboy Mujair, saya ingin menyapa 3.000 lebih yang udah gabung di minggu malam ini ngantri, terutama dari teman-teman Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata, Poltek Par Medan, Pak Anwari Mas Atip dan kawan-kawan, Poltek Par Palembang, Bang Zulkifli, Harahap, Horas, dari STP NHI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Kumaha, Juragan, Sampurasung, dan dari Poltek Par Bali, Matur Suksma, Poltek Par Lombok, dan Poltek Par Makassar. Mangga, ayo nyanyi. Nyanyi nih Pak. Saya. Alamat Palsu. Malu saya. Pasti udah kangen banget suaranya Mbak Ayu. Silakan. Aku mau nyah dulu tapi aku jadi agak panjang ya karena aku mau ngabisin ini. Aku pengen nyoba juga yang chicken steaknya. Iya Pak, monggo Pak. Selamat makan. Kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta, tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Kesana kemari membawa alamat, namun yang ku temui bukan dirinya. Sayang, yang ku terima alamat palsu.
Asik. Enak nggak Pak rotinya Pak? Minum dulu Pak, awas keselak. Kopinya, ini aku makan yang caramel macchiato enak banget. Dan ini kayaknya memang didesain untuk temennya roti ya. Rotinya, Betul. rotinya dibakar. Kayaknya sebelum dibakar ada kayak French toastnya gitu deh, dikasih apa ya? Kayak campuran. Betul. Apa coba bisa Betul. ceritanya? Kayak Frentos gitu Pak, betul. Tapi sebelum dibakar, sebelum diapa-apain, yang jelas pastinya rotinya dibeli dulu. Iya Pak. Kalau nggak dibeli nggak ada rotinya. Jadi mesti Kudu, beli roti. kudu dibakar dulu baru dijual. Gimana caranya dijual kalau belum dibakar? Bukan maksudnya kita beli rotinya dulu, terus kita bakar, baru kita Oh, jual. bukan bikin roti sendiri nih. Bukan. Oke. Tapi apa namanya itu kan beda kan dari roti bakar biasanya kan, Beda gitu. banget. Jadi Ini emang bener, ada beda rasa French banget. toast. Iya, itu roti bakar spesial di Dahalu Pak. Nanti Bapak mampir-mampir ya ke kafe kita ya di Jatiwaringin Pak. Jatiwaringin. Oke, buat yang teman-teman sobat pesona yang ada di sekitar Jatiwaringin, buruan. Buka sampai jam berapa nih? Dahalu Cafe. Buka mulai dari jam 10, tutup jam 10 sekarang. Oke, jam 10 ya ikut PPKM. Sesuai PPKM. Dan buruan ke Dahalu Cafe. Nah, benar. Ini ada treatment nih, gimmick nih. Buat konten nih, buat konten. Gimmick pakai dikasih tahu. Iya udah, ayo. Ini gaya transparansi karena Kemenparekraf baru berhasil mendapatkan kementerian yang paling informatif. Jadi gimmick aja kita kasih tahu kalau ini treatment, gimmick itu kita harus kasih tahu supaya para sobat pesona ini bisa mendapatkan informasi yang akurat. Bisa tahu ya Pak. Ayu Ting Ting lahir dengan nama Ayu Rosmalina karena dia suka menyanyi dan melawak. Kalau dia suka main telenovela, namanya Ayu Rosalinda. Bisa aja. Oh ya tahu nih, tahu cara main ini tahu. Gini, yang kedua. Treatment kedua nih. Ini tim kreatifnya canggih nih. Ayu Ting Ting karena dia anaknya Bapak Rojak. Kalau dia anaknya Malih, namanya Ayu Tong Tong. Saya juga ada nih Pak. Mangga, silakan. Nih, Pak Sandi Uno, karena dia adalah seorang menteri pariwisata. Kalau dia anak pramuka, namanya Sandi Morse. Morse itu tuh, yang itu tuh. Iya benar. Sandi kalau ngirim pesan tuh. Betul. Ada lagi Pak, Sandi Uno. Ya. Karena dia adalah seorang menteri pariwisata. Kalau dia anak teater, namanya Sandiwara. Kalau dia anak Kopassus, namanya Sandi Yuda. Siap lapor. Kalau dia penyanyi, namanya Sandi Sandoro. Apa Pak? Sandi Sandoro. Siap lapor Ayu. Siap lapor Pak Menteri. Acara TV Lapor Pak sudah viral dan sukses menghibur masyarakat lewat aksi lucu Ayu Tong Tong dan kawan-kawan. Ting Ting. Sudah Pak lucu. Soalnya anak Bang Rojak. Anaknya Mali Ayu Tong Tong, kalau anaknya Bang Rojak Ayu Ting dan kawan-kawan. Nah. Selain itu, ada juga acara brownies bersama sobat saya,
Ruben Onsu dan sobat saya juga Ivan Gunawan yang tak kalah menghibur. Nah, Ayu kan seorang penyanyi dangdut, tapi kok bisa ngelawak dan bawain acara seperti seorang yang sangat familiar terhadap konteks dan temanya. Awalnya gimana? Dan bisa diceritain nggak program-program bersama pelawak-pelawak kayak Kiki Saputri, Wendy Cagur, itu susah nggak sih kerja bareng dan program bareng Ruben dan Ivan ini? Lebih grogi mana nih nyanyi dangdut di hadapan ribuan penonton atau ngelawak dan jadi host TV? Sebenarnya sih grogian ngelawak ya Pak, karena kan ngebuat orang ketawa itu kan lumayan susah tuh, nggak gampang gitu. Tapi saya sih bersyukurnya selama ini saya bekerja bareng sama teman-teman saya yang memang pengalamannya udah luar biasa banget gitu. Jadi saya banyak banget belajar dari mereka, salah satunya dari Ruben, dari Igun, maupun dari Wendy. Kalau buat khusus komedi, saya banyak banget belajar sama Wendy gitu, karena apa ya, mereka juga nggak pelit-pelit ilmu gitu, mereka juga selalu ngajarin kalau saya nanya atau bingung nih gimana cara ngelawak, lawakan apa nih yang harus saya mainin di sini. Mereka sering banget kasih saya masukan, kasih saya ide-ide gitu. Jadi sayanya juga makin kesini makin bisa dibilang makin berkembang gitu Pak. Walaupun memang awal-awalnya pasti lumayan agak sulit gitu. Tapi karena memang sayanya pribadi juga orang yang suka bercanda gitu, bukan orang yang serius-serius banget, makanya ya udah jadinya cepet 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 nyatunya gitu, cepet ngeblendnya sama mereka gitu. Dan itu banyak yang, kan saya pernah hadir di beberapa acaranya Igun sama Ayu, itu nggak ada skrip atau, dan memang mengalir seperti itu aja, dan banyak improvisasi ya, begitu ya? Betul, betul Pak. Kalau skrip sih pasti ada Pak, apalagi kalau setiap acara komedi itu kita pasti ada skrip. Cuma kan itu cuma intinya aja, tapi kan pada saat live kita yang ngembangin semuanya gitu. Nah sekarang udah Yang jadi penting kita tahu YouTuber. intinya. Oke, intinya. Sekarang udah sukses di TV, punya account YouTube, jadi YouTuber, dan jadi konten kreator di TikTok. Saya follow di Instagram, kontennya keren-keren dan sering viral. Nah, bisa dilihat perbedaannya nggak sih di YouTube seperti apa? Karena Pak Rekraf ini membidangi juga konten kreator, dan apa bedanya konten-konten di YouTube maupun di TikTok, sekaligus juga promosiin deh account YouTube-nya yang sekarang menjadi salah satu YouTube yang paling fenomenal. Yang jelas kalau di YouTube Pak, kalau di YouTube kan kita bisa lebih bebas kan, maksudnya kita bisa ngembangin semua apa yang kita mau gitu, dari konsep atau dari konten dan lain-lain gitu. Tapi kalau kalau TikTok kan beda sih. Kalau TikTok kan kebanyakan lagu-lagu gitu ya Pak ya. Jadi apalagi banyak banget sekarang dance-dance viral-viral gitu gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya ngedance juga, kalau misalnya ikutan aja, ikutan yang lagi viral-viral kita ikut iseng gitu, dan kebetulan emang jadi rame gitu, jadi viral juga gitu. Dan kalau YouTube emang senang sih, jadi bisa bisa apa ya, bisa nge-explore apa yang kita mau. Kalau di TV kan dibatasin kan, nggak bisa sebebas yang kita mau gitu. Jadi pasti beda banget rasanya. Kalau YouTube tuh kayak punya kita sendiri gitu. Kishu TV, YouTube Ayu. Keren. Boleh dong Pak, kapan-kapan kita collab ya Pak. Boleh banget. Dan aku perlu masukan karena teman Parekraf tuh punya YouTube juga, dan kita ingin para konten kreator di Kemenparekraf ini bisa sharing di best practice issue TV yang bisa kita belajar, dan kita juga dari sisi pemerintah bisa kasih masukan juga. Dan collab ini mudah-mudahan bisa dilakukan di destinasi wisata karena sekaligus mempromosikan. Tapi aku punya dulu dan makan dulu. Iya Pak, makan ya Pak. Bismillah. Biar Bismillah, suka ya Pak. Belum makan malam soalnya.
Enak loh asli loh. Ini kayak French toast sebetulnya sih. Enak kan Pak? Mm. Bener Kayak kan Pak? French Enak toast. Pak? Tapi kalau anget mungkin lebih enak ya. Tadi udah agak dingin. Iya betul. Oke, Dipanasin enak tuh. setiap mendengar nama Ayu Ting Ting, kan bukan dikenal sebagai penyanyi dangdut aja nih. Ayu juga artis Iya. yang multi talenta. MC, Amin. pemain film, pelawak. Nah, waktu awalnya terjun di dunia entertainment, maunya tuh jadi apa? Penyanyi atau pelawak? Awalnya emang penyanyi Pak, pasti. Gimana pun saya mah pengennya dari awal memang udah pengen nyanyi gitu karena kan emang merintisnya dari penyanyi gitu. Jadi kalau kalau nge-host, alhamdulillah, maksudnya masih dikasih kepercayaan lah sama Ivy untuk nge-host di salah satu acara. Terus kalau ngelawak juga alhamdulillah masih dikasih kepercayaan dan banyak juga yang support kalau saya masuk di dunia komedi juga seenggaknya belajarlah ke semuanya gitu. Jadi saya punya pengalaman baru lah. Nggak bisa nggak cuma nyanyi aja, saya juga pengen ngembangin semua bakat yang saya punya. Oke, aku udah nyobain kuliner karya Mbak Ayu nih, Halu Cafe. Iya, Di kopinya tuh. enak, terus ada chicken steak, lengkap dengan French fries-nya, terus ada roti andalan. Nah, aku mau tanya, kok bisa milih Halu Cafe dan milih brand Halu itu gimana ceritanya awalnya? Awalnya kan kalau saya tuh sama adik saya tuh paling seneng banget nongkrong, maksudnya nongkrong ke tempat-tempat yang kayak kopi, kayak gitu-gitu Pak. Tapi tempat-tempat yang enak gitu, yang bisa ada live musik gitu. Jadi kita berdua kepikiran pengen deh punya kafe sendiri gitu. Dan adik saya tuh eh dia sebenarnya sih ini nama dari adik saya gitu, karena dia pikir teh, gue kan orangnya suka halu nih kalau habis minum kopi apa gimana gitu. Apa enggak kita namain aja ya teh namanya jadi dahalu? Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi orang yang ngopi di tempat kita, jadi dia bisa lebih banyak imajinasinya, lebih banyak bisa mikir kalau ada di kafe kita sambil nyobain semua makanan, minuman-minuman, kopi-kopi kita gitu. Jadi ya udah akhirnya tercetuslah The Halu Cafe. Jadi The Halu Cafe ini adalah cafe anti halu. Jadi kalau kamu lagi halu, datanglah ke The Halu Cafe. Di sini, Bener, tapi banyak banget dapat inspirasi pasti. tapi halusinasimu berubah menjadi inspirasimu. Inspirasi, betul. Nah, ini kan apa sih harapan Mbak Ayu nih terhadap ekonomi kreatif? Kan udah ada di beberapa subsektor ya, dari televisi udah, konten kreator udah, terus musik juga udah. Sekarang masuk ke kuliner. Mungkin sebentar lagi juga fashion. Nah, harapannya di ekonomi kreatif dan kira-kira kontribusinya buat pariwisata yang terpikirkan oleh Mbak Ayu itu gimana? Harus lebih maju lagi sih ya Pak, dan pengen banget. Pasti kan setiap orang juga, apalagi zaman sekarang kan orang tuh semuanya punya usaha sendiri kan, baik dari usaha-usaha kecil gitu maupun usaha-usaha yang besar gitu. Tapi yang penting lancar gitu dan kejual gitu. Apalagi semakin murah tuh orang tuh semakin tertarik gitu. Jadi kalau saya sih pengennya ya, kalau saya sih masih pengen punya usaha yang lebih banyak lagi karena pasti kan buat kedepannya, buat masa depan saya dan juga anak gitu. Jadi pengen sih ngembangin lebih sayapnya lebih lebar lagi gitu. Apalagi udah punya usaha kayak gini kan gitu. Jadi biar banyak kesempatan aja sih gitu. Ya karena sekarang ini berapa lapangan pekerjaan yang udah diciptakan ya oleh The Halu Cafe dan beberapa usaha lain dari Mbak Ayu, kan ada juga Kisyu TV dan lain sebagainya. Total Iya, lapangan kerja udah berapa? ya ampun gak banyak-banyak banget lah. Tapi seenggaknya ya insya Allah bisa bisa membantu lah mengurangi yang namanya pengangguran. Ya, Ya alhamdulillah sih Pak, maksudnya walaupun usahanya nggak terlalu besar, tapi kan setidaknya
eh adalah banyaklah lumayan orang yang bekerja di belakang kita gitu. Ya Bisa karena kan membantu mereka walaupun kecil. di belakang mereka paling nggak ada 4 orang lagi istrinya, Betul, betul. yang tergantung ya. Oke, Betul, sekarang betul, kita Pak. masuk ke dalam sesi permainan atau games dengan judul Japat Juli. Jawab cepat, jujur kali. Aduh. Pertanyaan pertama dari saya untuk Mbak Ayu Ting Ting. Oke, Pak. Siapa pelawak yang menjadi favorit Ayu Ting Ting? Wendy Cagur. Catat Wendy Cagur. Keren. Aku juga itu orang bertalenta luar biasa dan asli Wah, lucu pintar banget. sekali, Pak. Nggak ada matinya. Seru banget kalau Iya, sama Wendy Cagur. Pertanyaan betul. kedua, jawab cepat, jujur kali. Ayu Ting Ting bakal pensiun jadi artis kalau titik. Kalau sudah punya cucu banyak dan kalau sudah bisa menetap di luar negeri, udah saya pensiun. Emang ada keinginan mau menetap di luar negeri? Eh, ya pengennya sih Pak. Ya, gak tahu lah. Kalau Ya ada pengennya. kalau ada kesempatan di luar negeri, inginnya menetap di negara apa? London. Oh, Inggris ya, UK ya. Jadi di kota London. Iya. Kenapa London? Nggak tahu Pak, suka aja. Padahal saya belum pernah ke sana, tapi kayaknya bagus aja. Beneran saya belum pernah ke sana, makanya saya pengen banget ke sana. Tapi ngeliat-ngeliatnya aja gitu, kayaknya enak deh. Di sana kayaknya bagus deh. Sekarang saya jamin karena saya pernah tinggal di London walaupun singkat. Benar nggak Pak? Waktu ngambil kelas. London is nice to visit. Jadi untuk datang berpariwisata di sana, mungkin sekolah singkat dan lain sebagainya. Tapi kalau tinggal enggak Pak? Belum tahu, saya belum pernah tinggal di sana. Tapi menurut saya Indonesia tuh nggak kalah dan kita punya destinasi kota-kota yang indah mirip London. Dan Pasti, kalau saya betul. lihat, Banyak banget kota sekarang. di Indonesia yang mirip London itu dengan jembatannya, dengan suasana malamnya itu mungkin Palembang ya. Mirip-mirip Ambon. Nah Ambon, kok mirip Ambon? Mirip London. Mirip London. Mirip London. Bedanya London nggak ada pempek. Kalau di Palembang ada pempek. Iyalah. Berikutnya. Saya juga cinta Pak Indonesia. Jawab cepat, jujur kali. Siapa yang jadi inspirasi Ayu Ting Ting dalam berkarir? Agnes Monica, Krisdayanti. Itu sih Pak. Sama Umi Elvi Sukaisi, Bunda Rita Sugiarto. Wow, itu tokoh-tokoh yang betul-betul memang legend ya. Legend. Saya khusus Agnes Monica ini saya salut banget. Etos kerjanya dia kerja keras. Dan kita doakan artis-artis kita termasuk Agnes Monica bisa semakin sukses di luar negeri karena Agnes sudah juga nyoba di luar negeri. Internasional ya. Selanjutnya, jawab cepat, jujur kali. Dari sekian banyak artis, paling suka disandingkan dengan siapa kalau acara TV? Hah? Paling suka disandingkan? Siapa acara TV? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ruben Onsu. Wendy. Jadi yang sekarang ini adalah yang sudah jadi dream job dong kalau begitu. Iya Pak, ya alhamdulillah saya selalu senang sih kerja bareng sama mereka gitu, udah kayak keluarga sendiri. Jadi saya sangat nyaman sekali kalau kerja sama mereka.
Jadi kerja itu berasa seperti di rumah dong kalau sama keluarga sendiri ya. Iya, udah kayak rumah sendiri. Nah itu Jadinya yang kita kan paling nyaman. Jadi kan kalau bekerja kan memang dicarinya kan nyaman yang pertama ya Pak. Kalau kita nggak nyaman, gimana kita mau kerja dengan bagus gitu kan? ya itu juga yang sekarang kalau boleh curhat, aku juga ngerasain dengan teman-teman di pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga seperti keluarga sendiri. Jadi kalau kita lagi kerja, berasa kita lagi bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan nggak ngerasa capek sama Bener. sekali. Dan saat kita eh, bekerja itu ada rasa bahagia ya, dan rasa capek yang biasanya hinggap kalau kita sudah berjam-jam menekuni itu hilang karena berada di orang-orang yang betul-betul kita kasihi. Keren banget. Betul. Oke, Nyaman ya Pak? nyaman. Kita sudah ada di penghujung dan tidak terasa sudah hampir 40 menit bersama dengan Mbak Ayu Ting Ting. Mbak Ayu Ting Ting, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sobat Pesona? Iya, pokoknya seneng banget hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya sama Pak Sandi yang udah mau live bareng sama aku. Ada satu lagi Sukses selalu pertanyaan yang nggak ada pastinya. dalam skrip. Ada satu lagi Apa pertanyaan yang Pak? tidak ada dalam skrip. Yang tidak ada Yo, dalam boleh, treatment, Pak. tidak ada dalam gimmick. Saya mau kasih pertanyaan ke Mbak Ayu Ting Ting. Pasti Mbak Ayu Ting Ting pernah mendengar destinasi super prioritas di Indonesia. Jawab cepat. Jujur kali. Sebutkan 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Nggak ada di skrip, nggak ada di skrip. Ini aku Labuan, ngarang sendiri. Labuan Bajo, terus eh ini Papua, aduh, Raja Ampat, terus apa lagi Pak? Eh, Bunaken, terus eh 2 lagi. Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu. terus satu lagi apa ya? Bali. Bali. Oke. Menurut Ayu Ting Ting, 5 destinasi super prioritas kita adalah Labuan Bajo, Iya, iya. Raja Ampat, Kepulauan Seribu, Raja Bunaken, Ampat, Kepulauan Bunaken, Seribu, Bali. dan Bali. Iya. Hampir benar. Dari 5 ini yang benar cuma 1. Karena Labuan Bajo memang destinasi super prioritas. Tapi kan itu Tapi bagus-bagus semua, Pak. bagus. Tapi 4 ini saya kasih tahu. Bali adalah destinasi unggulan atau destinasi yang memang sudah kelas dunia. Jadi destinasi Oh, udah yang bukan ini lagi ya. ya memiliki kelas yang sudah sangat internasional. Raja Ampat Iya. masuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas. Kepulauan Seribu juga masuk ke dalam 10 destinasi. Masuk kan, Kak? Masuk, tapi 10 bukan 5. Dan Oh, Bunaken itu benar daerahnya, tapi yang masuk jadi destinasi super prioritas itu adalah Likupang di Sulawesi Utara, tepatnya di Likupang. Kabupaten Minahasa Utara. Sementara Bunaken dekat situ, tapi lebih dekat dengan kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Tapi kalau 5 destinasi super prioritas itu 1 betul Labuan Bajo, 2 Danau Toba, 3 Mandalika Lombok NTB, 4 Likupang Sulawesi NTB. Utara, dan 5 Borobudur. Oh iya, Jogja. Oke. Oke, Pak. Oh, jadi itu Thank 5 you destinasi prioritas ya, Pak? Ya, itu yang udah sempat dikunjungi oleh Mbak Ayu Ting Ting yang mana?
Labuan Bajo, Borobudur. Udah, yang lainnya belum. Oke, Mbak Ayu Ting Ting hanya boleh ke London kalau udah datang di 3 destinasi lainnya. Danau Pak, Toba. saya kan keluar negerinya juga kalau saya udah tua, udah punya cucu banyak. Bukan sekarang. Oke, nggak Kalau apa-apa. sudah Sekarang tua. juga boleh. Asal. Sekarang boleh, tapi harus kunjungin dulu 3. Danau Toba, Likupang, Sulawesi Utara, dan Oh, Lombok. Danau Toba saya udah pernah punya acara di sana Danau Toba. Oke, Danau Toba udah. Lombok udah belum? Berarti tinggal 2, Pak. Lombok belum? Lombok udah. Lombok, Mandalika itu di Lombok. Oh, belum. Kalau ke Mandalikanya saya belum. Belum ya? Oke, tapi ke Lomboknya udah ya? Lomboknya Kalau udah, Pak. Sulawesi Utara udah? Belum, saya belum ke sana. Ah, itu cantik sekali dan makanannya enak. Baik, terima kasih. Ada Iya, Bapak pesan mah enak penutup jalan-jalan dari- dulu. Ada lawakan terakhir dari Ayu Ting Ting untuk Sobat Pesona sebelum kita tutup. Ayolah, satu lawakan lah. Apa, Pak? Saya nggak ada, ih. Bapak jangan suka nembak-nembak, saya nggak tahu nih. Saya bukan pelawak bener. Lo tadi katanya pelawak. Enggak, belum. Saya mau baru belajar. Anak baru, Pak, masih diplastikin. Itu udah tuh lawakan tuh. Ah, Anak baru belajar masih diplastikin. Oke, itu lawakan. makasih juga ya, Pak. Ini dikasih oleh-oleh. Thank you. Keren banget. Saya yang makasih dikasih ini. Wonderful Indonesia tuh. Saya terima kasih dikasih ini. Sa, berapa Thank you loh. followernya Ayu Ting Ting berapa sekarang di Instagram, Sa? Tuh lengkap Wonderful Indonesia. Thank you. Ayu Ting Ting mendapatkan 49,4 juta follower. Bagi-bagi dikit buat Pesona ID_travel karena menterinya Nah, ini. jangan lupa follow. Pesona ID_travel. Follow ya teman-teman ya. Gila, ini lagi makan aja di like 300.000. Si Bapak. Ya, Pak. Itulah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jadi, Pak, masih ada yang nanti support, masih ada yang terima follow. kasih, topinya sekali-sekali ganti dengan topi Pesona atau Wonderful Indonesia. Oke, Pak. Ini saya lagi pakai. Sekali lagi saya ucapkan Oke, terima Pak. kasih. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa minum Amin. Tahalu Coffee at Tahalu Cafe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Menteri. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.